Nah, episode kali ini kita akan ngebahas wine satu lagi dari Hutton ya, Hutton Winery. Hutton Wine. Ini wine-nya namanya Pinot de Bali. Nah, ini dia. Tada. Pinot de Bali. Unik ya, kalau lihat dari boxnya sih unik banget. Terus botolnya juga kayaknya bukan botol sembarangan nih ya. Yuk kita lihat yuk. Oke. Hutton nih desainnya elegan banget loh. Buat gue ini classy ya. Ini dia. Hap. Tuh, ya kan? Dan ya. Jadi botolnya ini mengingatkan dengan wine dari Kanada ya, atau ice wine ya. Biarpun ini sebenarnya Pinot de Bali ini jenis wine-nya adalah fortified ya, tapi penampilannya kayak ice wine ya. Kalau dari penampilannya sudah ketahuan ini sweet wine sebenarnya ya. Nanti kita lihat Pinot de Bali kan. Nah tuh ya. Jadi Pinot de Bali ini wine yang dibikin memang kalau sekilas kita lihat tuh kayak ice wine ya, tapi cara pembuatannya itu seperti fortified ya. Ini emang fortified sih sebenarnya ya. Stylenya pun French style ya, Pinot style, French Pinot ya. Nah, grape yang dipakai, nah ini unik, Muscat Saint Vallier sama Alphon Lavallee ya, Muscat Saint Vallier sama Alphon Lavallee. Oke, jadi white grape campur dengan red grape ya. Nah, terus agingnya, stylenya juga cara bikinnya sama seperti fortified. Untuk suhu penyimpanannya pun ini nggak mesti di dalam chiller atau wine chiller ya, karena basically ini udah dia seperti fortified, tapi di penyajiannya, cara menyajikannya memang lebih enak dingin ya, lebih enjoy. Oke, gimana sih rasanya? Nanti seperti biasa kita lihat. Hai wine lovers, balik lagi. Sekarang kita akan ngebahas mengenai Pinot de Bali. Ya, oke. Jadi Pinot de Bali ini apa sih? Ya, ini masih wine diproduksi oleh Hutton ya, dari Hutton Winery di Bali ya. Cuman mempunyai style yang oke banget ya. Kita lihat habis ini, kita coba ya. Gua akan nge-review taste-nya gimana sih? Oke. Halo, drink or Draw lovers. Sekarang gue udah pegang nih wine-nya ya. Wine dari Hutton.
Pinot de Bali ya. Keren kan bentuknya? Lihat. Botolnya slim ya. Kayak wine luar negeri banget deh ya. Padahal bikinnya nggak jauh loh ya. Pinot de Bali ya. Ini diambil dari nama wine Prancis, Pinot ya. Tulisannya Pinot ya. Nah, gue senang sama wine ini sebagai pencuci mulut. Kenapa? Karena selain rasanya manis, tidak enak, dan lo bisa pairing dengan beberapa makanan. Selain makanan pencuci mulut, lo juga bisa pairing dengan beberapa makanan untuk main course. Contohnya foie gras, ya, foie gras, duck liver, ya, atau roast duck juga bisa, ya. Tapi gue lebih prefer ini untuk sebagai pencuci mulut. Rasanya gimana sih? Penasaran ya? Kita coba. Aromanya. Nah, ini dia di aging lebih dari 5 tahun ya. Di French Oak. Sekarang kita coba minum. Jadi gini, ini karena dia jenisnya fortified, aftertaste-nya itu lumayan lama. Aftertaste lumayan lama, manisnya itu beda dengan sweet wine lainnya, ya. Dia manisnya soft, ya. Apalagi kalau kalian serve-nya dengan suhu dingin atau temperatur dingin, ini akan jadi fantastic wine. Ya, ini bakal enak banget, ya. Dan uniknya, menurut gua kalau fortified yang lain itu kan bau karamelnya tuh kuat banget, ya. Ini tuh bau karamelized-nya tuh smooth banget, ya. Dan ini minuman yang buat lo bener hangout, santai, lo mau spend the night, ya. Lo bisa sebenarnya bisa pakai wine Pinot de Bali ini, ya. Gue sih anjurin kalau lo serve dinner atau lo ada acara formal, terutama untuk makan malam, lo bisa pakai wine Pinot de Bali, ya. Kenapa? Because it's a Bali wine with a French style. Oke? Nah, sekali lagi gue mau kasih tahu, ya. Pilih produk secara bijaksana, minum bertanggung jawab. Oke? Minum boleh, mabok jangan. Cheers. Mulai, gue mau jawab beberapa pertanyaan mengenai wine juga, ya. Orang nanya, ada beberapa dari komen yang nanyain minum wine itu enaknya sebelum atau sesudah makan, ya. Nah, jadi itu sebenarnya balik ke selera masing-masing. Tapi pada umumnya wine itu digunakan sebagai food accompaniment atau sebagai temannya makanan. Ya, nah jadi gimana nih yang benar, sesudah makan atau sebelum makan? Ya sebenarnya saat makan, ya. Jadi kenapa kita minum wine saat makan? Karena basically wine itu sebenarnya untuk memadukan, ya. Kombinasi wine sama makanan itu ngebikin antara wine-nya atau makannya jadi makin enak untuk dinikmatin, ya. Nah tapi balik lagi ke selera lu mau makan sebelum, coba sebelum makan, terus sesudah makan lo minum wine, terserah, ya. Tergantung occasion, tergantung dari acara yang lo datengin. Kalau memang pas lagi santai-santai, mau minum dulu boleh, ya. Atau habis makan juga boleh. Kalau pesta-pesta formal, ya biasanya minum wine sambil makan, ya. Tapi ya ingat lagi, ya, tidak harus minum wine atau minuman alkohol lainnya itu tujuannya adalah mabok. Oke, pertanyaan kedua. Ada lagi yang nanya soal minum alkohol itu kalau yang alkoholnya udah tinggi tujuannya buat mabok nggak sih? Oke, kalau gue selalu mendefinisikan ada dua. Baik itu dia seorang peminum
atau seorang pemabuk. Ya, seorang peminum dia nggak akan cari minuman yang aneh-aneh. Ya, seorang peminum bir dia akan tetap mencoba minum bir selama itu bir. Peminum whisky dia akan minum whisky. Ya, peminum vodka juga dia akan tetap minum vodka. Ya, peminum whisky, vodka atau seorang peminum dia sudah tahu limitnya, udah tahu batasnya, kapan dia mesti stop, kapan dia mesti berhenti. Di saat memang udah waktu, ini udah cukup bagi gue buat minum, dia akan stop. Ya, beda dengan kalau seorang pemabuk ya, gue lihat, sorry nih, gue ngelihat kalau pemabuk itu biasanya apapun minuman yang sama mengandung alkohol dan bisa diminum sama dia. Ya, dicampurin segalanya, segala macam sampai dia mabok. Ya, pada dasarnya sih habitnya nggak bisa diikutin karena itu tidak baik untuk kesehatan. Ya, makanya banyak sekali campaign mengenai drink responsibly, terus minum secara bertanggung jawab dan sebagainya. Yang fungsinya sebenarnya itu balik lagi, lu cara nikmatin minuman ya untuk dinikmatin. Kalau memang tujuan lu untuk mabok, sorry bos, gue bukan orang yang bisa menjudge segalanya ya. Gue create channel ini supaya orang bisa menikmati alkohol dengan tanggung jawab, dengan sebaik-baiknya tanpa merusak suasana ataupun merusak badan lo sendiri ya. Kita semua punya cara untuk menikmati waktu masing-masing ya. Jadi kalau kalian mau sembari makan, sembari senang-senang, rame-rame terserah, tapi usahakan kendalikan semuanya sebaik-baiknya. Jangan sampai lepas kendali, lepas emosi, bikin kericuan segala macam, enggak. Oke?